Hai, assalamualaikum teman-teman aku semuanya. Video kali ini aku mau berbagi tips sama kalian yang ada di Taiwan, buat teman-teman aku semuanya yang ada di Taiwan. Video kali ini aku mau berbagi tips sama kalian yang ada di Taiwan, khususnya caranya periksa ke rumah sakit Taiwan di tempat manapun, di kota manapun, yang penting di daerah Taiwan ya. Jadi di Taiwan itu kalau misalnya kita mau periksa itu daftarnya tuh agak ribet guys, soalnya tulisannya kan tulisan Mandarin ya, jadi agak ribet gitu. Tips aku sebelum kita datang ke rumah sakit itu lebih baik kita daftar dulu. Itu daftarnya lewat online, kalian bisa daftar lewat HP kalian, tinggal klik rumah sakit kalian yang mana gitu. Atau misalnya kalau kalian nggak bisa, kalian bisa minta tolong sama majikan kalian, sama bos kalian untuk dimintain tolong daftar duluan. Jadi kalau misalnya aku pergi ke tempat rumah sakit A gitu kan, itu kan pertama kali aku pergi ke rumah sakit tersebut, nah itu aku harus ngisi data-datanya dulu, itu agak lama guys. Terus misalnya kita nggak tahu, kita bisa minta tolong, kayak misalnya di sana itu ada kayak khusus orang-orang yang bisa dimintain tolong kalau kita nggak paham sama sesuatu. Jadi di sini tuh di Taiwan lebih mudah, lebih gampang gitu. Terus orangnya juga ramah-ramah, baik. Jadi di Taiwan itu kita para TKI itu diwajibkan bikin cemboka. Ya nggak cuma TKI sih, orang Taiwan juga semua wajib bikin cemboka. Jadi tiap bulan tuh bayar, tapi bayarnya murah. Cemboka itu kalau di Indonesia sama seperti BPJS gitu ya, tapi bedanya kalau di Indonesia kan dikasih kelas 1, kelas 2 gitu kan, kelas 3. Kalau di sini enggak, kalau di sini enggak ada kelas-kelasan, itu sama, semua sama diratain sama. Entah ada TKI Malaysia atau TKI Filipina, Vietnam atau Thailand atau yang lainnya, itu sama diwajibkan bikin cemboka. Jadi kalau mau periksa atau kita sakit atau apa tuh bayarnya murah banget. Jadi mumpung kita ada di Taiwan, kita harus gunain itu cemboka. Maksudnya gunainnya tuh nggak cuma untuk apa, untuk periksa ke rumah sakit, ke klinik juga bisa. Misalnya kita ke klinik gigi gitu kan, maksudnya mau cuci gigi gitu kalau di sini biasanya dibatasi 6 bulan 1 kali biasanya kalau pakai cemboka. Nah itu bayarnya murah banget. Kalau baru pertama kali datang ke klinik tersebut, bayarnya itu 150 sampai 200 NT. Tapi kalau udah pernah datang ke situ tuh biasanya cuma 50 NT. Murah banget guys, 50 NT. 50 NT kalau dikrusin uang Indo itu kayaknya sekitar 23.000. Bayangkan cuci gigi 23.000, murah banget kan? Jadi harus kita manfaatin. Ini aku mau bikin tutorial yang di rumah sakit, periksa ke rumah sakit. Kita langsung aja ya ke tutorialnya. Ini di depan pintu utama. Nah ini di bagian informasi, kita langsung aja tanya tempat pendaftarannya di mana ya. Nah kalau di sini RS ini tuh tempat pendaftarannya di lantai 2. Jadi aku langsung aja naik ke lantai 2. Nah ini aku sudah sampai di tempat pendaftaran.
Jadi langsung aja ambil nomor antrian. Nomor antriannya kita ambil saja. Terus itu di sebelahnya biasanya ada langsung kertas buat ngisi formulir. Yang bagian bahasa Inggris yang kita tahu itu diisi aja. Kalau yang bahasa Mandarin kita nggak paham, nggak usah diisi. Nanti bagian suster yang akan bantu ngisi. Biasanya, nah ini di sini disediain pensil. Nah ini aku lagi nunggu nomor antrian. Nanti nomor kita dipanggil, kita maju, terus berkasnya diserahkan. Setelah itu susternya nanti ngasih tahu kita menuju ke lantai berapa. Ini aku lagi di lantai 3 karena tadi susternya bilang aku di lantai 3. Setelah kita sampai di lantai 3 itu kita masuk kanan. Terus kalau sudah masuk kita cempoka kita harus dimasukin itu yang ada logonya cempoka itu. Nah setelah dimasukin nanti kita tahu kan, maksudnya nanti dokternya tahu kalau kita sudah sampai di tempat tersebut. Jadi tinggal tunggu nomor antrian kita nanti dipanggil sama susternya. Ini aku barusan lihat dokter, terus susternya ngasih ini. Nah ini tuh untuk bayar ke kasir. Jadi kasirnya itu sama di tempat tadi pendaftaran itu. Ambil nomornya lagi kan, nomor antriannya lagi. Kalau nomor kita udah dipanggil, kita maju ke depan. Nah kertas yang tadi itu serahin ke susternya, terus bayar. Kalau sudah seperti itu udah selesai deh.